Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ya, kita masuk ke bab yang keenam, yaitu babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, yaitu tafsir tauhid dan persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura." Ya, mereka itu orang-orang yang diminta, yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang datang ke kuburan, mereka meminta kepada ahli kubur untuk memberikan hajat mereka. Yang diminta tersebut yabtaguna ila rabbihim wasilah. Mereka juga mencari perantara untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan amal-amal saleh mereka yang telah mereka lakukan dahulu. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatahu, dan orang-orang yang didoakan, yang diminta, orang-orang yang ada di kubur yang diminta, yang orang-orang berdoa kepada mereka, mereka juga berharap, yang di dalam kubur tersebut berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka juga takut akan azab Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahduran, sesungguhnya azab Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang kita harus berhati-hati dengannya. Wa qawluhu, dan firman Allah taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, tak kala Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu ayahnya Uzair, wa qaumihi, dan begitu juga kaumnya yaitu para penyembah berhala, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Ilal ladzina fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah yaitu yang menciptakanku, sayahdin, akan memberikan petunjuk kepada diriku. Ini adalah surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Masih ibn Maryam, itu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam, itu mereka jadikan Tuhan selain Allah. Itu adalah surah At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, yaitu mereka beribadah kepada tandingan-tandingan tersebut, selain beribadah kepada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai berhala-berhala itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman, mereka mencurahkan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi sahihi, dan di dalam sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kafir terhadap apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, diharamkan hartanya begitu juga darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, penulis mengatakan di sini tafsir dari
kalimat tauhid dan persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya. Idahut tauhid. Dalil-dalil sebelumnya yang telah disebutkan adalah menjelaskan tauhid. Apa itu tauhidul uluhiyah? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ibadah kepadanya. Li'annahu maqsudu tasnifil kitab. Karena ini adalah tujuan penulisan kitab. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan, memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu madluli syahadati an la ilaha illallah, dan menjelaskan sisi pendalilan persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, yaitu nafyan wa itsbatan. Jadi tafsir, ya, tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah peniadaan dan penetapan, yaitu la ilaha nafyan, yaitu peniadaan, tiada ilah yang berhak diibadahi. Dan yang kedua adalah itsbatan, penetapan, ya illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadammanathu min ikhlasil ibadati lillahi wahda, dan apa-apa yang terkandung dalam pengikhlasan, ya, peribadahan hanya kepada Allah semata. Wa fil ayatil lati fil bab, dan ayat-ayat yang ada di dalam bab ini bi khususnya mazidu bayanin li makna kalimatil ikhlas. Ini adalah tambahan, ya, penjelasan tentang makna kalimat ikhlas, yaitu memberikan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma dallat alaihi min at-tauhid al-ibadah, dan apa yang ditunjukkan dengannya atasnya, ya, dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wal bara'ati min ibadati ma siwallah, dan berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah. Minasyufa'i, ya, wal andadi, ya, baik, ya, pesetaraan ataupun tandingan-tandingan. Wal hujjati ala man ta'allaqa bil awliya'i was salihin, dan dalil-dalil sebelumnya juga menjadi hujjah bagi orang-orang yang bergantung, ya, kepada para wali-wali yang telah meninggal dan orang-orang yang saleh telah meninggal, ya. Wa syaraha hadhihi tarjamah, dan, ya, Syekh menjelaskan, ya, definisi ini, ma ba'daha minal abwab, ya, apa yang akan datang dari bab-bab sebelumnya, ya, bab-bab sesudahnya, ya. Nah, fa fiha, maka di dalamnya, ya, ma yubayyinu tauhida, ya, itu penjelasan tentang tauhid, ya, wa yufassiruhu wa yuwaddihuhu, yaitu bab-bab yang akan datang sesudahnya itu adalah, ya, menjelaskan tauhid, mentafsirkan tauhid, dan menerangkan tauhid dengan terang-terangnya. Fabhamha wa'taqilha, maka pahamilah, ya, bab-bab yang akan datang setelahnya, dan renungilah, ya. Ta'rifit tauhida, ya, ta'rifit tauhida alladhi ba'athallahu bir rasul. Dengan begitu engkau mengetahui, ya, tauhid, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul karenanya. Wa anzala li bayanihi al-kutub, dan menurunkan, ya, kitab-kitab samawiyah, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, ya, untuk menjelaskan hal ini, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Naktafi hadal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.